Siapa yang pecah kongsi dengan Pak Jokowi? Pak Prabowo Subianto. Gini, pertama 2029 itu bagi Pak Prabowo sendiri kan beliau sudah berulang kali mengatakan tergantung bagaimana kinerja saya. Program kerjanya berjalan dengan baik atau tidak, respon masyarakat seperti apa. Jadi saya hakul yakin bagi Pak Prabowo jangankan berpikir mengenai wakil presiden. Untuk maju 2029 pun beliau juga masih mengatakan ya kita lihat dulu kerjanya bagus atau tidak. Dulu salah satu pengamat politik yang Om Begawan sukai itu salah satunya Kodari, Pak Kodari. Namun sayangnya begitu jelang Pilpres, apalagi setelah pelantikan kabinet, wah rasa suka itu luruh sudah. Bang Kodari sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Tidak hanya sudah condong pada salah satu kandidat, malah menerima tawaran jadi wakil kepala staf kepresidenan. Ya bisa jadi sih dia lelah, capek dan pengen icip-icip masuk lingkaran kekuasaan. Ya biasalah, namanya manusia tentu tergiur dengan kekuasaan. Itu bukan suatu yang aneh dalam hidup kita, perjalanan hidup manusia. Pada zaman Jokowi ada Pak Adrianov Chaniago itu, atau Pak Ikrar Nusa Bakti, atau Profesor Mahfud, ya kan masuk juga tuh. Malah Profesor Refli Harun sejak periode pertama jadi ordal juga itu, orang dalam. Bedanya Profesor Refli itu nggak mau diminta diam. Dia minta tetap boleh kasih kritik terbuka di media. Akhirnya ya dilepas sama Jokowi, nggak dipakai. Nah sebelum tak lanjut, kemarin ada kabar. Ada seorang mahasiswa ITB ditangkap polisi karena membuat editan meme tidak pantas. Yaitu bergambar Prabowo dan Jokowi. Begawan setuju sama tindakan polisi itu. Sebaiknya memang begitu ada tindakan tegas. Silakan usus dan proses. Kita itu mau nggak setuju, tidak mendukung atau kontra sama Jokowi dan Pak Prabowo. Jangan dilakukan melalui cara-cara jahat begitu. Saya nggak setuju. Apalagi dia seorang mahasiswi lah, kritisi saja perilaku kekuasaan, kebijakan, bukan pribadinya. Tidak dengan model menghina begitu. Lah meski tidak mendukung, ya lakukan perlawanan dengan cara beradab. Bukan dengan cara ngawur. Lah wong Begawan yang nggak kuliah di ITB saja. Tetap pakai etika loh dalam menyorot atau mengungkapkan ketidaksetujuan itu. Malah cah pinter jenom kelakuannya kebablasan. Nah tolong nih para mahasiswa, lakukan kritik dengan cara yang benar, tidak malah melanggar aturan. Dan itu bisa berisiko. Oke, kita lanjut ya. Setelah Bung Kodari jadi pejabat, dia lama nggak muncul atau tampil lagi tuh. Kayaknya betah banget berada di selimut kekuasaan, hangat, penuh duit. Nah sewaktu ada ketegangan-ketegangan antara Jokowi sama Presiden yang sekarang atau Pak Prabowo, dia tampil di salah satu TV nasional. Ya, dikiranya kami ini lupa, dia sudah ada di lingkaran inti kekuasaan. Nah, dia mencoba menetralisir adanya perpecahan antara presiden lama, mantan presiden dan presiden yang menggantikan. Ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Bung Kodari seolah-olah pengen menggambarkan di antara mereka nggak ada ketegangan, kata dia loh. Lu bagaimana bisa ngomong rakyat yang ngerti sendiri kok. Rakyat tuh nggak usah dikundan-kandani. Dia kan sudah bisa melihat, mencerna, menyimpulkan apa yang terjadi dalam keseharian. Gimana kenyataannya. Lu cara mantan peneliti politik ini bersikap, itu yo piye gitu loh. Gak wani ambil resiko, nggak kendel. Ya setelah banyak duit di lingkaran kekuasaan, jadi jirih gitu. Ya biasa itu. Saya memahami. Sepandai-pandainya manusia, sekedel-kedelnya manusia itu ketika sudah ada di lingkaran kekuasaan, diberikan fasilitas yang mencukupi, memadai, akhirnya keberaniannya jadi luntur. Nah, wong jelas loh, presiden bakal maju lagi di kontestasi 5 tahun ke depan. Pakai dalih Prabowo mau lihat dulu kinerjanya seperti apa.
Lah omongan presiden yang kayak gitu, itu hanya kamuflase, itu sok merendahkan diri. Biasalah nyari simpati dan dukungan rakyat. Lah cara Pak Prabowo beda dengan yang dijalankan Jokowi. Dulu waktu masih jadi wali kota atau gubernur DKI, saat ditanya masa depan politiknya, dia kan menolak. Alasannya masih banyak hal yang mesti dikerjakan. Lalu masuk gorong-gorong. Lalu membuat sebuah ya pencitraan-pencitraan sesuai dengan yang dia kerjakan. Dulu banyak yang percaya, meski hasilnya malah mengejutkan. Nah sekarang orang wis banyak belajar. Pernyataan model begitu tuh ya hanya trik politik aja. Dipikirnya kami percaya gitu aja tuh dengan apa yang disampaikan presiden. Beneran nih mau ngelihat hasil kerjanya. Kalau rakyat puas baru mau nyapres lagi. Lu sekarang itu loh, tugas Bung Kodari itu memang berat. Gimana caranya agar tidak ada kesan kedua besti lagi tidak rukun itu. Pak Prabowo tidak ingin dinilai buru-buru sudah membuang Jokowi. Orang kesusu. Dia tidak mau. Para Jokowi lovers berbalik arah lalu ikut-ikutan tarik dukungan, nggak mau. Dia akan memainkan trik-trik pelan-pelan. Yang mesti kita lihat pula, kok baru sekarang si Bung ini muncul. Apa karena para pejabat yang berusaha nutup-nutupi ketidakakuran keduanya gagal? Apapun kita sudah melihat, bisa menyaksikan apa yang terjadi. Statement-statement Jokowi dan statement Pak Prabowo kan kita bisa menilai sebagai rakyat. Kalau lihat banyak komentar di Ngompol kemarin malam itu, Ngompolers itu rata-rata masih percaya tentang kedekatan keduanya antara Jokowi dan Pak Prabowo, dan itu sah-sah saja. Ya tinggal waktu yang akan membuktikan. Berbeda pendapat terhadap masalah politik itu hal biasa bagi Om Begawan. Dan Om Begawan itu kalau ngeritik itu bukan karena rasa benci, bukan rasa iri, sakit hati, seperti apa yang selalu dikatakan oleh para penjilat dan para pemuja itu. Kami mengkritik bukan karena benci, kami mengkritik karena kebijakan yang sudah tidak berpihak pada rakyat, kebijakan yang sudah ugal-ugalan untuk kemenangannya sendiri, memikirkan diri sendiri. Itu yang kami kritik. Banyak orang yang hanya melihat, sudah banyak sandiwara yang diperankan Jokowi. Bahkan di komentar kemarin rata-rata menyebut Jokowi itu biasa sen kiri beloknya kanan. Om Begawan akan sepakat dengan kesimpulan itu. Bila secara fisik tanda-tanda itu terlihat, namun saat Jokowi menjelaskan apakah masih ada komunikasi sama presiden, kan cara menjawab dia berbeda. Secara gestur juga jelas-jelas terlihat ketidaknyamanan. Kalau kita mendengarkan orang bicara itu kan kita bisa mendengarkan intonasinya, bisa melihat gestur tubuhnya. Itu akan menandakan atau menggambarkan apa yang dia sampaikan. Yang namanya sen kiri belok kanan. Dalam upaya menipu publik disampaikan dengan kalimat atau perasaan yang penuh santai. Persis yang dituturkan dan ditampakkan sama Bung Kodari tadi. Ya dia bisa menjaga emosinya sebab bukan pelaku langsung. Prabowo juga kelihatan lost loh pas bercerita. Dia masih berkomunikasi sama beberapa mantan presiden. Ya karena dia presidennya sekarang. Sah-sah saja dia berkomunikasi dengan mantan-mantan presiden. Apalagi kemarin baru saja dengan Mbak Megawati. Dia yakin Pak Jokowi tidak akan membuka bila mereka kini sudah berjarak. Nggak mungkin ngomong. Kaya ngono diomongke. Tapi masyarakat kan sudah paham, sudah bisa menilai, menyimpulkan. Keceriaan presiden yang seolah tanpa beban. Istilahnya memang masih di situasi menikmati kemenangan lah dalam 6 bulan terakhir ini. Sehingga menyampaikan apapun tidak punya tekan. Dan di kesempatan ini Begawan ya berdoa agar Bung Kodari sadar diri. Ini cuma mengingatkan aja. Lihat dulu gimana akibat dari pertarungan antar keduanya yang ada. Negara kondisinya jadi seperti apa sekarang. Tidak perlu selak. Selak tahu, tidak perlu mengingkari.
Wong semua jelas kok, kondisinya tidak makin baik, tambah ancur-ancuran. Ya, hanya para penjilat dan para pemuja aja yang mengatakan semuanya baik-baik aja. Karena tai kucing aja rasa coklat bagi mereka. Semua orang di sekeliling Pak Prabowo sedang bingung sekarang. Dilema dan sulit bersikap. Gegarnya apa? Kalau enggak soal Pak Jokowi. Ini negara ini kacau balau, ruwet, bundet, gaduh ya, hanya karena semuanya tertuju pada keluarganya Jokowi. Enggak Jokowi, enggak Gibran, enggak Kaisang, enggak Bobi, semua jadi kacau itu. Di internal kabinet pasti ada gap. Muncul kelompok-kelompok mana yang berkubu pada mantan presiden Pak Jokowi dan mana yang bergantung pada kepala negara yang sekarang. Pak Prabowo harus tahu itu. Anda punya hak prerogatif. Kita tinggal menunggu siapa menteri yang berani bercerita tentang ini. Tentang kerenggangan Jokowi Prabowo ini. Nah, situasi ini beda sama 2014 atau 2004. Sebab pemenang Pilpres hampir tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah sebelumnya. Sedangkan sekarang Jokowi itu malah ngedukung Prabowo. Yang notabene Prabowo waktu itu adalah lawan kontestasi dengan PDIP. Dan Jokowi adalah kader PDIP. Ini kan ruwet, bundet. Nah, ini yang dikatakan pengkhianat. Di sini letak kebingungan atau malah tidak dipikir baik oleh para pendukungnya Prabowo. Termasuk juga para pemujanya Jokowi. Yang paling diuntungkan dengan posisi sekarang ini, jelas partai banteng moncong putih pimpinan Mbak Mega, yaitu PDIP. Situasi sekarang atau berkhianatnya Jokowi setidaknya menggambarkan bahwa tidak semua kendali pemerintah 5 tahun terakhir berada penuh pada Bu Mega. Ayo, sing hobi do nuduh-nuduh Bu Mega, pada sadar nggak kalau tuduhan kalian nggak terbukti? Meski orang sering mengutip omongan Bu Mega, bila Jokowi itu petugas partai. Sekarang lihat sendiri kan, memangnya di periode kedua Jokowi bisa diatur-atur oleh Bu Mega? Banyak pemujanya, para penjilatnya Jokowi yang mengatakan begitu. Mengapa tudingan petugas partai kayak tiba-tiba hilang begitu saja? Sekarang tidak pernah diucapkan. Siapa sekarang ini yang masih percaya kalau Jokowi petugas partai? Soalnya dulu para pendukung Prabowo, hatersnya Jokowi juga, ngiranya PDIP, apalagi Bu Mega, bisa main perintah. Lu cilongonya semua meyakini, you know, Jokowi selalu nurut apa yang diperintahkan Bu Mega. Dan saat Jokowi ninggalin PDIP, semua orang lupa dengan kata-kata petugas partai. Orang-orang di sekitar istana sekarang ini gamang. Mau bersikap seperti apa? Tudingan soal matahari kembar kenyataannya memang benar-benar ada. Istilahnya ini pertama kali dilontarkan sama Pak Mardhani Alisera. Maksudnya pertama kali adalah buat situasi sekarang di pemerintahan Prabowo ini. Nah, bantahan-bantahan yang dilemparkan tidak ada matahari, bukan hanya matahari kembar aja. Itu bertolak belakang dengan situasi politik yang sama-sama bisa kita rasakan. Makanya sekarang ini dikeluarkanlah Bung Kodari. Tugas utamanya yaitu menghapus asumsi publik Jokowi masih bisa mempengaruhi Prabowo. Lalu saking dongolnya Pak Prabowo ini, dia sampai menolak sebutan presiden boneka. Dia agak marah. Tidakkah semestinya Bung Hasan Nasbi yang dimunculkan buat membantah tudingan itu, yang kemarin baru keluar dan masuk lagi, keluar masuk ya gak mungkin lah si PCO ini yang didorong ngomong isu krusial begituan, nanti blunder lagi, bikin masalah lagi. Pak Prabowo juga yang kena getahnya nanti. Upaya tidak membiarkan Hasan Nasbi mundur sebatas buat menutupi bila Jokowi pengaruhnya sudah mulai dipreteli. Jadi di istana PCO itu dalam persepsi Om Begawan biar dikira representasi orang-orangnya Jokowi. Padahal aslinya tugas dan perannya
perannya udah diamputasi, sudah diputus. Ibarat macan itu sudah ompong, mau iso ngemut, ora iso nyokot. Namun melihat berbagai kenyataan yang ada, Begawan sih memiliki keyakinan bila Bung Kodari yang dulu sering tampil sebagai pengamat politik ini akan keteteran dalam menjelaskan situasi sekarang. Mau ditutupi bagaimanapun tidak akan bisa. Perpecahan atau makin menjauhnya Jokowi dari Prabowo itu sudah alamiah, hukum alam. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI, pembatalan mutasi Letnan Jenderal Kunto, penugasan Gibran ke NTT sana waktu ada Bilkit datang, sebagian menteri Sowan Jokowi saat lebaran, dan masih banyak lagi. Jadi gambaran, memang secara perlahan kedua besti ini sudah pisah jalan. Diakui atau tidak, mau simbol-simbol orangnya Jokowi bertahan di kabinet, tidak akan bisa mempertahankan kedua suhib itu baik-baik saja. Prediksi Om Begawan, Jokowi sama Gibran akhirnya akan beneran masuk ke PSI. Pada saat kongres PSI beberapa bulan lagi, mau dipertahankan kayak apapun, kekuatan pengaruh Jokowi justru malah cepat memudar. Jika ada sebagian ngompolers masih yakin Prabowo sama Jokowi hanya bermain peran, ya monggo. Meyakini Jokowi masih dekat dan sama seperti situasi usai Pilpres hingga pelantikan kabinet, ya wajar. Banyak yang percaya, mendasarkan pada berbagai kenyataan Jokowi waktu sebelum Pilpres. Sementara situasi sekarang sudah berbeda jauh dari zaman Desember 2023 sampai Oktober tahun lalu. Ketika Prabowo Gibran dilantik, tidak akan langgeng. Dua kekuatan individual, apalagi urusannya sama kekuasaan, bisa bekerja sama dalam waktu atau durasi yang lama. Baik Jokowi maupun Pak Prabowo tentu punya ego masing-masing. Nggak mau mereka punya egoisentris, gitu. Punya harga diri masing-masing. Tidakkah kita melihat di awal Demokrat ikut mendukung Prabowo, Pak BB ya Pak B itu ya bolak-balik bertemu. Saat sudah menang ya Pak BY tinggal begitu aja. Nah Pak Prabowo itu tahu diri, dia sudah bukan presiden. Pak Prabowo, Pak BY itu sadar diri, dia sudah bukan presiden. Dan yang penting, Mas AHY sudah ada di kabinet, itu hasil yang sepadan. Ditambah bonus beberapa kursi menteri dan wakil menteri ke Demokrat. Itu dirasa lebih cukup untuk apa yang sudah diberikan oleh Pak BY bagi Demokrat dampaknya. Sedangkan Jokowi tidak punya perasaan cukup, selalu saja kurang. Walaupun anak-anak sudah jadi wapres, hitungannya dia tidak punya power apa-apa. Kan ya itu salahnya Gibran sendiri. Lalu ia dipersepsikan, bukankah banyak menteri lama masuk kabinet kembali. Maksudnya orang-orangnya Jokowi. Itu tanda kepentingan mantan presiden diakomodir. Termasuk masih ada beberapa menteri dari PSI. Padahal ya partai kecil aja. Namun apakah bagi Jokowi posisi PSI menguntungkan secara politik? Kan ya enggak. Sekali lagi kesimpulannya jelas. Keduanya sudah saling menjauh. Hanya Pak Prabowo berusaha menutupi fakta itu. Dan Jokowi butuh proksi untuk makin memperjelas. Ketegangan keduanya meningkat. Namun mereka tidak bertarung di ruang terbuka. Melainkan di ruang senyap. Dan akhirnya Pak Prabowo akan bersahabat kembali. Mengikat hubungan yang erat dengan Megawati Soekarno Putri. Dan muncullah Mega Pro untuk jilid kedua. Untuk memperbaiki negara yang kita cintai ini. Salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.